Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung volume bangun ruang. Kita akan menghitung volume 7 jenis bangun ruang. Kita langsung ke bangun ruang yang pertama. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Gambarnya ini dia, diketahui ukuran panjang rusuknya 5 cm. Nah, kita akan hitung berapa volume kubus ini. Rumus untuk menghitung volume kubus yaitu volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk sama dengan nilai rusuknya yaitu 5 cm. Sehingga menjadi 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, kita peroleh hasil 125. Untuk satuan, karena di sini satuannya cm, maka volume satuannya cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke? Oke, lanjut ke bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Gambarnya, oke, ini dia ukuran rusuk yang ini 10 desimeter, kemudian rusuk yang ini 4 desimeter, selanjutnya rusuk yang ini 3 desimeter. Nah, kita akan menghitung berapa volume balok ini. Rumus untuk menghitung volume balok yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan. Nah, langkah berikutnya kita tentukan mana panjang, mana lebar, dan mana tingginya. Oke, agar lebih mudah sebaiknya kita tentukan tinggi terlebih dahulu. Tinggi balok yaitu yang ini, 3 desimeter. Oke, selanjutnya perhatikan alas balok. Ini ukuran alasnya 10 desimeter dikali 4 desimeter. Tentu yang ini adalah panjang balok. Kemudian yang ini lebar balok. Oke? Nah, jadi kita peroleh panjangnya 10 desimeter, lebar 4 desimeter, dan tinggi 3 desimeter. Nah, nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume. Sehingga menjadi 10 dikali 4 dikali 3 sama dengan 10 dikali 4 dikali 3, kita peroleh hasil 120. Untuk satuan, karena di sini desimeter, ini desimeter, dan ini desimeter, maka satuan volumenya yaitu desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Bisa ya? Oke, lanjut ke bangun ruang yang ketiga. Bangun ruang yang ketiga yaitu prisma. Gambarnya, oke, ini prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga. Oke? Oke, untuk ukuran prisma, perhatikan. Ini tinggi prisma, diketahui 15 cm. Selanjutnya, rusuk yang ini panjangnya 4 cm. Selanjutnya, nah garis yang ini, garis pada alas prisma yang bentuknya segitiga, garis berwarna kuning ya, panjangnya 6 cm. Nah, kita akan hitung berapa volume prisma ini. Rumus untuk menghitung volume prisma yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma sama dengan. Oke, pertama kita cari luas alas prisma. Kita cari di atas ini. Luas alas sama dengan. Perhatikan, alas prisma bentuknya segitiga.
rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu alas segitiga dikali tinggi segitiga per 2. Atau boleh juga setengah kali alas dikali tinggi. Oke? Oke, sama dengan. Selanjutnya, kita tentukan berapa panjang alas segitiga dan berapa pula tinggi segitiga. Perhatikan alas prisma. Ini alas prisma yang bentuknya segitiga. Karena bentuknya segitiga, maka garis yang ini bisa kita jadikan sebagai alas segitiga. Jadi, alas segitiga panjangnya 4 cm. Selanjutnya, garis putus-putus yang berwarna kuning ini bisa kita jadikan tinggi segitiga. Jadi, tinggi segitiganya 6 cm. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Sehingga menjadi 4 dikali 6. Kemudian per 2. Sama dengan 4 dikali 6 kita peroleh 24. Selanjutnya per 2. Sama dengan 24 per 2 atau 24 dibagi 2 kita peroleh 12. Ini satuannya cm kuadrat atau cm persegi. Oke, luas alas prisma sudah kita dapatkan 12 cm persegi. Nah, nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume. Sehingga menjadi luas alasnya 12, kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prisma 15 cm. Sehingga di sini dikali 15. Sama dengan 12 dikali 15, kita peroleh hasil 180. Untuk satuan, karena di sini cm, ini cm, dan ini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke? Oke, lanjut ke bangun ruang yang keempat. Bangun ruang yang keempat yaitu tabung. Gambarnya, ini dia. Untuk ukuran, panjang jari-jari alas tabung yaitu 7. Selanjutnya, yang ini tinggi tabung 20. Nah, kita akan hitung berapa volume tabung. Oke. Rumus untuk menghitung volume tabung yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Sama dengan. Oke, pertama kita cari luas alas tabung. Kita cari di atas ini. Luas alas sama dengan, perhatikan, karena alas tabung bentuknya lingkaran, jadi mencari luas alas sama artinya dengan mencari luas lingkaran. Oke? Rumus menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2 sama dengan. Pertama, Pi. Nilai Pi ini tergantung dengan nilai R. Perhatikan, nilai R 7. 7 adalah kelipatan 7. Karena nilai R-nya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22 per 7. Ingat ya, jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22 per 7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Oke? Oke, selanjutnya dikali R kuadrat. Nilai R-nya 7 berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat langsung saja kita uraikan menjadi 7 dikali 7. Oke? Oke, sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Cara mengalikannya, 22 kita kalikan dengan 7 yang ini. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan 7 yang ini. Kemudian hasil perkalian itu kita bagi dengan 7 yang ini. Oke? Atau agar lebih mudah, sebaiknya
perkalian ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakannya, perhatikan. Yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan. 7 yang ini, yang di atas, habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7, kita peroleh 1. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Tapi, agar lebih jelas, sebaiknya angka-angka ini kita pindahkan ke bawah. Oke? Oke, ini 22 dikali 1. Kemudian dikali 7. Oke, sama dengan 22 dikali 1 dikali 7, kita peroleh 154. Oke, luas alas tabung 154. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus volume. Luas alas kita ganti dengan 154, sehingga menjadi 154 dikali tinggi tabung. Tinggi tabung 20. Di sini 20. Sama dengan 154 dikali 20, kita peroleh hasil 3080. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bangun ruang nomor 5. Bangun ruang nomor 5 yaitu limas. Gambarnya. Oke, ini gambar limasnya. Perhatikan. Alasnya berbentuk segi 4. Tepatnya persegi. Dengan ukuran sisi persegi yaitu 3 cm. Oke? Selanjutnya, ini tinggi limas diketahui 12 cm. Nah, kita akan hitung berapa volume limas ini. Oke, perhatikan. Rumus untuk menghitung volume limas yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan. Pertama, kita cari berapa luas alas limas. Kita cari di sini saja. Oke, perhatikan. Alas limas berbentuk persegi dengan ukuran sisi perseginya yaitu 3 cm. Sehingga luas alas limas itu sama dengan luas persegi. Oke? Oke, kita cari di sini. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan. Oke, tinggal kita masukkan nilai sisinya sehingga menjadi 3 dikali 3. Sama dengan 3 dikali 3, kita peroleh 9. Untuk satuan, karena di sini cm, maka di sini satuannya cm kuadrat atau cm persegi. Oke? Oke. Luas alas limas sudah kita dapatkan 9 cm persegi. Nah, nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume. Oke, sehingga menjadi, perhatikan, ini 1/3 tetap dikali luas alas. Luas alas sudah kita dapatkan tadi 9 cm persegi. Di sini 9. Kemudian dikali tinggi limas. Tinggi limas diketahui 12 cm. Di sini 12. Sama dengan 1/3 dikali 9 dikali 12. Cara mengalikannya 1 dikali 9 kemudian dikali 12. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 3 yang ini. Tapi, agar perhitungan jadi lebih mudah, sebaiknya perhitungan ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakannya sangat mudah. Yang di atas, kita bagi dengan yang di bawah. Oke, perhatikan. 9 yang ini, yang di atas, habis dibagi 3. Maka kita bagi dengan 3.
9 dibagi 3, kita peroleh 3. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Tapi, agar lebih jelas, sebaiknya angka-angka ini kita pindahkan ke bawah. Perhatikan, yang ini 1, dikali 3, kemudian dikali 12, sama dengan 1 dikali 3 dikali 12, kita peroleh hasil 36. Untuk satuan, karena di sini cm, maka satuan di sini cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke? Oke, kita lanjut ke bangun ruang nomor 6. Bangun ruang nomor 6 yaitu kerucut. Gambarnya, untuk ukuran panjang jari-jari alas kerucut yaitu 14 cm. Selanjutnya, tinggi kerucut 30 cm. Nah, kita akan hitung berapa volume kerucut ini. Oke. Rumus untuk menghitung volume kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Sama dengan. Oke, pertama kita cari luas alas kerucut. Kita cari di sini. Luas alas sama dengan. Perhatikan, alas kerucut bentuknya lingkaran. Jadi, mencari luas alas sama artinya dengan mencari luas lingkaran. Oke? Oke, kita cari. Rumus menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan. Untuk Pi, nilai Pi tergantung dengan nilai R. Perhatikan, karena nilai R-nya 14 ini kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Ingat kembali, jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Oke? Oke, selanjutnya ini dikali R kuadrat. Nilai R-nya 14, berarti 14 kuadrat. 14 kuadrat langsung saja kita uraikan menjadi 14 dikali 14. Sama dengan. Oke. 22/7 dikali 14 dikali 14. Cara mengalikannya, 22 kita kalikan dengan 14, kemudian kita kalikan lagi dengan 14 yang ini. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 7. Tapi, agar perhitungan kita jadi lebih mudah, sebaiknya yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya sangat mudah. Yang di atas, kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 14 ini habis dibagi 7. Maka, kita bagi saja. 14 dibagi 7, kita peroleh 2. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Tapi, agar lebih jelas, sebaiknya angka-angka ini kita pindahkan ke bawah. Oke, yang ini 22 dikali 2, kemudian dikali 14. Sama dengan 22 dikali 2 dikali 14, kita peroleh 616. Untuk satuan, karena di sini cm, maka di sini satuannya cm kuadrat atau cm persegi. Oke, luas alasnya sudah kita dapatkan. Nah, nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume. Perhatikan, untuk 1/3 tetap, kemudian dikali luas alas. Luas alasnya 616. Kemudian dikali tinggi kerucut. Tinggi kerucut 30. Berarti dikali 30. Sama dengan 1/3 dikali 616 dikali 30. Cara mengalikannya,
Perhatikan. 1 dikali 616 dikali 30. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 3. Atau, agar perhitungan jadi lebih mudah, sebaiknya yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya sangat mudah. Perhatikan, yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Oke, perhatikan. 30 yang ini habis dibagi 3, maka kita bagi saja. 30 dibagi 3, kita peroleh hasil 10. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Tapi, agar lebih jelas, sebaiknya angka-angka ini kita pindahkan ke bawah. Oke? Oke, ini 1 dikali 616, kemudian dikali 10. Sama dengan 1 dikali 616 dikali 10, kita peroleh hasil 6160. Ini satuannya cm pangkat 3 atau cm kubik. Mudah ya? Oke, lanjut ke bangun ruang nomor 7. Bangun ruang nomor 7 yaitu bola. Gambarnya, oke, ini gambar bola. Untuk ukuran, diketahui panjang jari-jari bola yaitu 15. Nah, kita akan hitung berapa volume bola ini. Rumus untuk menghitung volume bola yaitu volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Sama dengan 4/3 tetap, kemudian dikali pi. Nilai pi tergantung dengan nilai r. Perhatikan, ini karena panjang jari-jarinya 15 bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai pi 3,14. Ingat kembali aturannya ya. Jika jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Oke? Oke, selanjutnya dikali r pangkat 3. Nilai r-nya 15, berarti 15 pangkat 3. 15 pangkat 3 langsung saja kita uraikan menjadi 15 dikali 15 dikali 15. Oke, sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 15. Cara mengalikannya, 4 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15, kemudian dikali 15. Langkah berikutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 3. Atau, agar perhitungan jadi lebih mudah, maka yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya sangat mudah. Yang di atas, kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 15 ini habis dibagi 3, maka kita bagi saja. 15 dibagi 3, kita peroleh 5. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Tapi, agar lebih jelas, sebaiknya angka-angka ini kita pindahkan ke bawah. Oke? Oke, ini 4 dikali 3,14, kemudian dikali 5, selanjutnya dikali 15, kemudian dikali 15. Oke, sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 15 dikali 15, kita peroleh hasil 14.130. Jadi kita peroleh volume bola yaitu 14.130. Mudah ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.